Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-16 dengan judul Emosi tentang Esensi Tubuh Sejati. Langsung ke dalam alurnya. Duking telah melewati 7 Arcane Tribulans, dan meskipun dia belum mencapai tahap awal Void Tribulan, dia masih tak terduga. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin memiliki banyak metode, akan sulit bagi Duking untuk menyerah. Orang ini juga sangat berhati-hati dan selalu berubah. Dia bisa membungkuk untuk mencapai tujuannya. Untuk membantu Wang Lin, dia menggunakan kekuatan terkuatnya. Cahaya ungu mengelilingi tubuhnya dan esensi beratnya muncul. Jiwa naga meraung. Saat itu mendekati Duking, itu bergetar seolah-olah beratnya telah meningkat berkali-kali lipat. Itu menjerit dan jatuh dari langit. Ia terus berjuang tetapi tidak dapat melarikan diri. Saat naga itu meraung, api menyebar dari tubuh Duking di luar kendalinya seolah-olah itu akan menyebabkan dia mendapat serangan balik. Wang Lin melihat ini dan memperoleh pemahaman baru tentang esensi berat Duking. Dia tidak lagi memperhatikan Duking. Selain sepotong akal ilahi untuk menjaga terhadap Duking, Wang Lin fokus pada naga lava di hadapannya. Naga api ungu mengeluarkan suhu tinggi, dan saat mendekat, ia membakar dunia, menciptakan asap hitam dalam jumlah besar di sekitarnya. Itu tidak terlihat seperti jiwa naga api tapi naga iblis. Saat jiwa naga api yang dikelilingi oleh asap hitam menyerang Wang Lin, dia melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Tangannya membentuk segel, dan dengan gelombang, ada kilatan cahaya darah. Pedang darah muncul di depan Wang Lin dan menebas jiwa naga api. Potongan ini menyebabkan dunia berubah warna dan gemuruh-gemuruh bergema. Saat cahaya darah menyentuh naga api, terdengar ledakan keras. Naga api merasakan sakit dan mundur untuk menghindari pedang darah. Tapi lampu darahnya terlalu cepat. Saat jiwa naga api mundur, pedang darah tersapu dan sebagian dari jiwa naga api terputus. Gemuruh bergema saat jiwa naga api yang bagiannya terpotong mundur. Mata Wang Lin berbinar. Dia berada pada momen kunci untuk membentuk tubuh aslinya. Dia menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu dan meraih bagian dari jiwa naga api yang telah dia potong. Dia kemudian melemparkannya ke bola api. Bola api menyerap bagian jiwa naga itu dan menjadi lebih intens. Tubuh sejati esensi yang telah membentuk anggota tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda membentuk batang tubuhnya. Wang Lin bergerak seperti kilat dan melintasi 10.000 kaki, muncul di atas jiwa naga. Dia bergerak seperti awan, dan meskipun dia tidak bisa menekan jiwa naga dengan satu esensi seperti Duking, pedangnya sangat tajam. Pada saat ini, di atas jiwa naga api, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan cahaya keemasan muncul di telapak tangannya. Cahaya keemasan ini menyebabkan hati Duking bergetar. Muridnya memantulkan cetakan emas di tangan Wang Lin. Saat cetakan emas muncul, naga api itu bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia tidak ingin datang ke sini, itu dipanggil oleh Wang Lin. Ketika melihat cetakan emas, dia hanya ingin melarikan diri. Dalam sekejap, itu melarikan diri ribuan kilometer sampai hanya titik hitam yang bisa dilihat. Wang Lin tetap tenang dan menunjuk naga api yang melarikan diri. Cetakan emas bersinar cerah dan terbang ke kejauhan. Wang Lin bahkan tidak melihat hasilnya sebelum dia berbalik untuk melihat naga api yang sedang ditekan oleh Duking. Saat dia berbalik, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ada kilatan cahaya keemasan dan cetakan emas itu terbang menuju Wang Lin. Keberadaan naga api bisa dirasakan di dalam, dan itu mengeluarkan raungan putus asa. Adegan ini membuat jantung Duking berdetak kencang. Tidak heran itu adalah harta karun yang dibuat oleh Grand Empyrean. Dari kelihatannya, dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mata Duking berbinar saat dia tersenyum pada Wang Lin. Selamat, rekan kultivator.
atas mendapatkan 2 urat api bumi anak. Tubuh sejati esensi Anda akan segera lengkap. Petik 2. Wang Lin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbicara, dan tangan kanannya menyentuh cetakan emas itu. Salah satu jiwa naga terbang menuju bola api. Setelah bola api menyerap satu naga api, gemuruh menggelegar bergema. Inti-inti tubuh-tubuh sejati mulai terbentuk. Namun setelah setengah batang tubuh terbentuk, api mulai meredup dan menunjukkan tanda-tanda padam. Wang Lin mengerutkan kening pada Duking. Duking tidak berbicara tetapi bisa menebak apa yang diinginkan Wang Lin. Jiwa naga yang ditekan olehnya terbang menuju bola api. Itu menutup dalam sekejap dan bola api itu menyerap jiwa naga api. Saat jiwa itu meraung, itu benar-benar diserap oleh bola api. Setelah menyerap vena api bumi anak lain, api itu melonjak sekali lagi. Batang tubuh dari tubuh esensi sejati mulai terbentuk sekali lagi. Pada saat ini, tubuh sejati esensi berisi batang tubuh dan anggota badan. Hanya kepalanya yang tersisa vermilion bird, membuatnya terlihat sangat aneh. Namun kekuatan api telah mencapai batasnya dan bola api itu tiba-tiba runtuh. Itu berubah menjadi titik api yang diserap oleh tubuh sejati tanpa kepala. Saat bola api runtuh, tekanan yang sangat kuat datang dari tubuh sejati esensi yang tidak lengkap. Duking tidak jauh, dan ketika dia merasakan tekanan, dia terkejut. Bahkan dengan tubuhnya, dia memiliki dorongan untuk melarikan diri ke kejauhan. Ini menunjukkan betapa kuatnya tubuh sejati esensi. Ini bahkan bukan tubuh sejati yang lengkap, namun memiliki tekanan yang begitu kuat. Duking menarik napas dalam-dalam dan kerinduan muncul di matanya. Dia ingin membentuk tubuh sejati esensi sendiri. 188 cabang vena dan 3 vena anak, tapi saya masih belum bisa membentuk tubuh esensi. Ini benar-benar terlalu sulit, dan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Dengan tingkat kesulitan ini, tidak heran ia tidak akan pernah bisa terbentuk di dunia gua. Tidak ada cukup sumber daya di dunia gua untuk membentuk bahkan satu inti tubuh sejati, itu tidak mungkin. Wang Lin menghela nafas. Dia sekarang tahu kesulitan membentuk tubuh sejati esensi dan merasa emosional. Semakin jauh itu berkembang, semakin banyak esensi api yang dibutuhkannya. Aku bertanya-tanya berapa banyak esensi api yang dibutuhkan untuk membentuk kepala. Wang Lin merenung saat tubuh sejati esensi api yang kehilangan kepala berubah menjadi lautan api dan memasuki mata kiri Wang Lin. Ketika itu memasuki mata kirinya, kejutan berubah ke mata kirinya. Tanda api normal menghilang dan diganti dengan pupil ganda. Murid ganda ini mengeluarkan perasaan yang sangat jahat. Setelah menggerakkan kepalanya, Wang Lin berjalan ke depan. Saat dia bergerak, bayangan muncul di belakangnya. Sepertinya bergerak dengan tubuhnya, tetapi penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Perubahan mendadak ini menyebabkan Duking terkesiap. Mungkinkah ini perubahan yang terjadi setelah mendapatkan tubuh sejati esensi, bayangan? Saya telah melihat leluhur tua dari Sekte Jiwa Agung beberapa kali. Itu selalu terlihat seperti bayangan yang mengikutinya. Apapun yang Anda lakukan, itu meniru. Ini terutama benar saat Anda menggunakan mantra. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening. Dia sepertinya memperhatikan perubahan pada tubuhnya setelah tubuh esensi sejati terbentuk. Setelah merenung sebentar, bayangan di belakangnya mulai memudar hingga menghilang. Mari kita kembali ke Sekte Naga Biru. Saya perlu tinggal di sana sebentar. Wang Lin memandang Duking. Ketika Duking mendengar ini, semangatnya segera menjadi tinggi dan dia tersenyum. Dia menggenggam tangannya, ini adalah kehormatanku. Rekan kultivator Wang bisa yakin. Aku akan mengirim semua murid keluar untuk mencari urat naga api bumi dan meminta para tetua mengekstraknya untuk digunakan oleh fellow cultivator. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan mengangguk. Dia berubah menjadi seberkas cahaya bersama Duking dan pergi.
Urat anak di bawah gunung perlahan-lahan layu. Di sekte banteng surgawi, dua sinar cahaya dengan cepat terbang melintasi langit. Tingkat kultivasi Duking lebih tinggi, jadi dia secara alami lebih cepat dari Wang Lin. Saat mereka bergerak maju, Duking melirik Wang Lin dan mulai merenung. Pada tingkat kultivasi orang ini, dia terlihat seperti berada di puncak Spirit Void, tapi dia bisa menerima dua serangan saya, dan sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun tingkat kultivasi dapat disembunyikan, kecepatan juga merupakan indikasi yang baik dari tingkat kultivasi. Mari kita lihat seberapa cepat dia. Duking diam-diam merenung dan perlahan meningkatkan kecepatannya. Dia terbang melewati Wang Lin, dan jarak di antara mereka meningkat. Saya tidak bisa membuatnya terlalu jelas, saya hanya perlu melihat sedikit. Lagi pula, aku harus bergantung padanya untuk berhubungan dengan Grand Empyrean itu. Duking tidak berani mengambilnya terlalu jauh. Ketika dia melihat bahwa Wang Lin tidak dapat mengikuti, dia akan melambat ketika pupilnya menyusut. Karena tatapan dingin Wang Lin jatuh di mata Duking. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kabut hitam muncul. Raungan tajam datang dari dalam kabut hitam. Raungan ini sangat keras dan memiliki kekuatan untuk mengejutkan pikiran seseorang. Duking tidak jauh, dan ketika dia mendengar raungan ini, dia merasakan jantungnya bergetar. Dia bahkan mendapat ilusi bahwa tubuhnya akan runtuh. Raungan ini sepertinya datang dari sesuatu yang sangat ganas, dan itu akan menghancurkan tubuh ini. Binatang macam apa ini? Ekspresi Duking tiba-tiba berubah. Raja Nyamuk muncul dari dalam kabut hitam. Mulutnya yang besar, tubuhnya yang seperti gunung setelah menyusut, dan paku hitam yang menutupi tubuhnya semuanya mengejutkan Duking. Rekan kultivator Du, kamu terlalu lambat, kamu harus mengikutinya, kata Wang Lin perlahan dan kemudian melangkah maju ke arah Raja Nyamuk. Raja Nyamuk menyerbu ke depan dan menghilang tanpa jejak. Kecepatannya mengejutkan Duking. Episode ke-17, dengan judul Banteng Hijau yang Terhormat, langsung ke dalam alurnya. Melihat Wang Lin dan Raja Nyamuk yang telah menghilang di kejauhan, Duking mengungkapkan ekspresi pahit. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri dan menekan kengerian di hatinya saat dia terbang dengan kecepatan penuh untuk mengejar ketinggalan. Ah, orang ini memiliki banyak harta dan esensi, bahkan binatang buasnya luar biasa. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan bahkan telah membentuk tubuh sejati esensi. Dia tidak dapat diprovokasi atau dibandingkan dengan. Duking terus menghibur dirinya sendiri, tetapi masih merasa dirugikan. Sialan, kenapa aku begitu miskin? Aku sungguh tidak bisa dibandingkan. Duking merasa semakin sengsara. Dia terbang selama setengah hari dan masih tidak bisa mengejar Wang Lin. Orang ini adalah seorang jenius di surga, seperti murid sejati dari sekte-sekte besar itu, jadi saya tidak bisa membandingkannya, tapi saya, Duking, telah memperoleh tingkat kultivasi dan harta saya sendiri. Meskipun dia lebih baik dariku, aku bertaruh semua yang dimilikinya telah diberikan kepadanya oleh Grand Empyrean itu. Dia hanya beruntung. Hanya ketika Duking memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih baik. Jika dia mengetahui tentang identitas dan asal mula Wang Lin serta mengetahui tentang penderitaan Wang Lin lebih dari 2000 tahun, hatinya tidak akan begitu seimbang. Jika dia dilahirkan di dunia gua dan memiliki keberuntungan keserakahan, dia masih tidak akan bisa keluar dari dunia gua seperti Wang Lin setelah 2000 tahun. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Wang Lin berhenti beberapa kali untuk menunggu Duking menyusul. Setelah terbang selama setengah bulan berturut-turut, Raja Nyamuk itu masih bersemangat tinggi dan tidak menunjukkan kelelahan. Setelah melalui banyak metamorfosis, kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Duking tidak bisa menyusul. Saat terbang,
Itu bisa menyerap aura benua astral abadi dan berkultivasi seperti seorang kultivator. Akibatnya, ia terbang lebih cepat, dan sekarang terbang sendiri beberapa kali lebih cepat dari Wang Lin. Duking ada di belakang dan dalam keadaan menyesal. Selama setengah bulan ini, dia terus terbang tanpa istirahat. Setiap kali dia melihat Wang Lin dan binatang buas yang dia takuti menunggunya, dia merasa tertekan. Melihat Raja Nyamuk, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia telah melihat banyak binatang buas dalam hidupnya, tetapi tidak banyak yang memiliki kecepatan seperti ini. Tidak mengeluarkan cetakan emas tadi terlalu kejam. Sekarang, melihatnya dengan jelas, dia punya cara untuk mencegahku mengejar, tapi dia sengaja membiarkanku menyusul. Orang ini terlalu kejam. Duking tersenyum pahit. Beberapa hari lagi berlalu. Ketika Duking merasa seperti dia hampir mencapai batasnya, Sekte Naga Biru muncul di kejauhan. Melihat Sekte Naga Biru, Duking menoleh ke arah Wang Lin, yang sangat tenang dan tidak terengah-engah sama sekali. Kemudian dia melihat binatang buas di bawah Wang Lin, yang kelihatannya belum cukup terbang. Duking tidak tahu harus berkata apa. Saat keduanya mendekat, semua murid dari Sekte Naga Biru keluar. 3 tetua yang tidak disegel juga terbang ke langit. Mereka awalnya mengira bahwa leluhur tua telah menangkap orang tersebut dan kembali. Namun, ketika mereka melihat leluhur tua itu kehabisan nafas sementara Wang Lin terlihat sangat tenang, mereka tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Untuk apa kalian berdiri? Ayo sapa teman baik orang tua ini. Ini adalah teman dekat saya, dan dia sangat membantu kami. Orang tua ini telah mengundangnya ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Tatapan mata Duking segera menyebabkan semua orang di Sekte Naga Biru berpencar. Rekan kultivator Wang, tolong, Duking tersenyum dan menyapa Wang Lin. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua murid Sekte Naga Biru berubah, tetapi ketakutan mereka terhadap nenek moyang tua tertanam dalam di hati mereka, jadi mereka tetap diam. Mereka menyaksikan leluhur tua mengundang orang jahat itu ke gunung belakang. Pria paruh baya yang kehilangan lengannya sekarang telah pulih, dan matanya berbinar. Ada yang kuat. Kepribadian leluhur bisa dikatakan sangat pendendam. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang misterius bernama Wang adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh leluhur tua, jadi leluhur tua itu memperlakukannya seperti tamu. Petik 2. Nenek moyang lama kemungkinan besar telah melawan orang ini dan bukan tandingannya. 2 tetua lainnya saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Duking memimpin Wang Lin ke gunung belakang. Meski tempat ini juga telah dihancurkan, gunung itu masih ada dan gua di dalamnya tetap utuh. Bagian dalam gua itu sangat mewah. Mutiara malam seukuran kepala yang tak terhitung jumlahnya menerangi gua seperti bintang. Ada banyak ruangan, satu untuk pemurnian, alkimia, dan pembudidaya pintu tertutup. Itu memiliki semua yang dibutuhkan seorang kultivator. Rekan kultivator Wang, tempat ini sederhana, tapi saya harap Anda dapat menahannya untuk saat ini sampai sekte tersebut dibangun kembali. Kemudian Anda dapat pindah ke tempat yang lebih baik untuk beristirahat. Duking memaksakan senyum. Dia sudah berpikir bahwa tempat ini sangat bagus. Tanahnya adalah batu laut timur yang meningkatkan jumlah aura dunia yang berkumpul di sini. Mutiara malam tidaklah biasa, mereka mensimulasikan langit berbintang, memungkinkan seseorang merasakan luasnya dunia. Ruang alkimia juga mewah. Semua yang ada di dalamnya adalah barang yang dia curi. Tidak apa-apa. Wang Lin melihat sekeliling dan kemudian duduk. Dia menatap Duking dan tiba-tiba berbicara. Rekan kultivator Du, saya datang dari benua lain. Aku ingin tahu, di manakah urat api bumi utama di benua Banteng Surgawi. Benua Banteng Surgawi terlalu besar, jadi Wang Lin tidak dapat menemukan urat nadi utama dalam waktu singkat.
Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk menemukannya. Ketika Duking mendengar ini, dia mengerti maksud Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia duduk di seberang Wang Lin dan berbicara. Benua banteng surgawi memegang elemen api dan sebagian besar berisi urat api bumi. Rumor mengatakan bahwa urat api bumi terhubung bersama untuk membentuk formasi yang menekan banteng surgawi. Legenda mengatakan bahwa banteng surgawi dibantai oleh leluhur surgawi. Tubuhnya dibuat menjadi benua dan jiwa asalnya sedang ditekan oleh api. Ini hanya rumor. Banyak orang telah mencari selama bertahun-tahun tetapi tidak menemukan petunjuk. Namun, ada rumor lain. Pembuluh darah api tidak ditempatkan oleh leluhur surgawi, tetapi urat dari banteng surgawi, pembuluh api bumi utama yang Anda cari seharusnya menjadi pembuluh darah terbesar yang melewati seluruh banteng surgawi. Sekte Jiwa Agung memiliki koneksi ke Vena. Ketika Duking mengucapkan kalimat terakhir, suaranya tiba-tiba menjadi tenang. Dia melambaikan tangan kanannya dan pembatasan muncul untuk menutup area tersebut. Duking berbisik, Sekte Jiwa Agung adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Mereka memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya dan banyak mantra misterius. Ketika berbicara tentang sekte ini, kita harus mengambil tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga. Saya memiliki api sebagai salah satu esensi saya dan memiliki kepekaan yang kuat terhadap api bumi. Setiap kali saya pergi ke Sekte Jiwa Agung, api di dalam tubuh saya ditekan. Seolah-olah ada kemauan yang kuat yang membuat semua api menghasilkan. Menurut analisisku, disitulah letak urat api bumi utama dari benua banteng surgawi. Bahkan ada kemungkinan seseorang yang memiliki esensi api yang sangat kuat di Sekte Jiwa Agung. Dan aku juga tahu leluhur tua dari Sekte Jiwa Agung, Banteng Hijau yang terhormat, memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia sama sepertimu dan juga memiliki esensi tubuh sejati. Ketika Duking berbicara tentang banteng hijau yang terhormat, matanya dipenuhi ketakutan. Mata Wang Lin menyipit, dan dia ingat nama ini. Dengan tingkat kultivasi saya hanya memenuhi syarat untuk menjadi sesepuh luar di Sekte Jiwa Agung. Saya memiliki pendahulu yang merupakan sesepuh batin dari Sekte Jiwa Agung. Melalui hubungan itu dan posisiku sebagai sesepuh luar itulah Sekte Jiwa Agung terlindungi. Rekan kultivator Wang memiliki harta karun yang diberikan oleh Grand Empyrean, jadi Anda harus diperlakukan sebagai tamu terhormat. Tapi jika kau mempengaruhi urat api utama bumi, maka, Duking berbicara dengan sebuah petunjuk. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah. Dia hanya mengenal 2 orang di Sekte Jiwa Agung. Pernahkah Anda mendengar tentang 2 murid di Sekte Jiwa Agung bernama Fan Sanmeng dan Fan Sanlu? Wang Lin memandang Duking. Fan Sanmeng. Ekspresi Duking berubah. Saya pernah mendengar nama Fan Sanmeng. Dia adalah disikel inti dari Great Soul Sect dan salah satu dari 2 jenius dari Great Soul Sect. Fellow Cultivator mengenalnya. Petik 2. Aku pernah mendengar tentang dia. Wang Lin merenung dan mengubah arah pembicaraan. Bagaimana dengan Sekte Guiyi? Sekte itu juga ada di benua banteng surgawi. Bagaimana mereka dibandingkan dengan Sekte Jiwa Agung? Tingkat kultivasi Kang Ren tidak tinggi, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Duking dalam hal pengetahuan. Wang Lin tidak tahu banyak dari informasi yang dia ekstrak dari Kang Ren. Sekte Guiyi sangat kuat dan saat ini tampaknya sedikit menekan Sekte Jiwa Agung. Peringkat 9 sekte dan 13 faksi mungkin berubah. Selama beberapa tahun terakhir, seorang murid bernama Yun Yifeng muncul di Guiyi Sekte. Kultivasinya sangat kuat dan dia sangat berbakat. Selain generasi yang lebih tua, dia adalah ahli nomor 1. Saya telah melakukan kontak dengan orang ini. Dia luar biasa. Duking memikirkan bagaimana Yun Yifeng hanya menyapu pedangnya dan beberapa anggota Sekte Jiwa Agung terpaksa mundur. Berbicara tentang Yun Yifeng,
Saya baru saja memikirkan sesuatu. Dia telah mengatakan bahwa ada seseorang yang hanya berkultivasi sedikit lebih dari 2000 tahun dan memiliki kultivasi yang tak terduga. Bahkan dia tidak berani menghunus pedangnya di depan orang ini. Bahkan 4 jenius dari benua timur tidak memenuhi syarat untuk disebut jenius sebelum orang ini. Dulu, masalah ini memicu gelombang besar. Ada banyak keraguan, tetapi Sekte Jiwa Agung tetap diam dan bahkan Sekte Guiyi tidak menjelaskan. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, dan ada kemungkinan 80% bahwa kata-kata itu salah. Orang tua ini tidak percaya orang seperti itu ada. Saat Duking berbicara, dia tidak menyadari bahwa mata Wang Lin telah berbinar sesaat. Jika orang seperti itu benar-benar ada, bukankah dia sudah terkenal? Dia bisa diterima sebagai murid oleh Grand Empyrean. Saat Duking berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan sepertinya mengingat sesuatu. Dia berkedip saat dia melihat Wang Lin. Muridnya tiba-tiba menyusut dan pikiran berani muncul di benaknya. Pikiran ini membuatnya terkesiap dan membuat tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpastian. Karena benua banteng surgawi memiliki urat api bumi, lalu apakah ada benua di sekitarnya yang memiliki urat petir? Wang Lin menghindari topik yang dibicarakan Duking. Episode ke-18, dengan judul Menaksir Terlalu Tinggi Kemampuan Anda Sendiri. Langsung ke dalam alurnya. Ini, aku hanya pergi ke benua gelombang awan, benua Kang Yang, dan benua jiwa damai. Ini hanya sekitar setengah dari seluruh benua timur. Di 3 benua ini, tidak ada urat petir. Saya benar-benar tidak tahu jawaban atas pertanyaan Anda, tapi saya dapat membantu Anda menanyakannya. Mungkin seseorang di Sekte Jiwa Agung tahu. Bagaimanapun, Sekte Jiwa Agung adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Murid-murid mereka pergi keluar untuk menguji diri mereka sendiri dan sering memberitahu sekte itu tentang hal-hal yang mereka temukan. Ini adalah bagian dari pelatihan mereka. Duking menggelengkan kepalanya. Benua astral abadi tidak ada habisnya, dan hanya sedikit orang yang telah melintasi seluruh benua timur. Duking telah pergi ke 4 benua dalam hidupnya, dan itu sudah luar biasa. Wang Lin mengangguk dan merenung. Sesaat kemudian, dia menatap Duking dan sepertinya berbicara dengan sangat santai. Di mana Sekte Donglin? Sekte Donglin. Ekspresi Duking tiba-tiba membeku. Setelah merenung sebentar, dia mulai berbicara. Sekte Donglin adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Itu berada di bagian utara dari benua timur di benua Sage Besar. Rumor mengatakan bahwa sekte ini sangat misterius dan hanya sedikit murid yang pernah keluar. Petik 2. Wang Lin mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan kemudian menunjukkan ekspresi lelah. Duking sama liciknya dengan iblis. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari maksud Wang Lin? Dia segera bangkit untuk pergi, dan sebelum dia pergi, dia meninggalkan sumpah. Fellow cultivator, yakinlah, orang tua ini akan meluncurkan seluruh sekte untuk menemukan urat api bumi. Jika bisa diekstraksi, saya akan membiarkan para murid membawa mereka kembali ke fellow cultivator. Petik 2. Setelah Duking pergi, dia segera mengeluarkan beberapa keputusan saat dia berjanji pada Wang Lin. Ketiga tetua masing-masing memimpin sekelompok murid Sekte Naga Biru ke 3 arah yang berbeda. Ada juga sesepuh yang telah diubah menjadi kayu dan disegel sebagai hukuman. Duking membebaskannya dan memberinya kesempatan untuk membayar dosa-dosanya. Dia dikirim untuk mencari Vena anak. Wang Lin duduk sendirian di dalam gua yang agak mewah, dan cahaya dari mutiara malam menyinari dirinya. Sepertinya dia dikelilingi oleh kabut dan tampak tidak nyata. Dia masih merenung dan kata-kata Duking bergema di benaknya. Aku perlu membentuk tubuh esensi sejati untuk esensi petirku juga. Aku tidak bisa menaruh semua harapanku ke kolam Donglin, bagaimanapun.
mungkin ada beberapa hal yang berlebihan dalam ingatan Su Dao. Jika saya ingin membentuk tubuh sejati esensi guntur saya akan membutuhkan guntur dalam jumlah besar, karena benua astral abadi memiliki esensi api bumi, pasti ada esensi petir. Namun, sekarang prioritasnya adalah membentuk tubuh sejati esensi api saya mungkin harus secara pribadi melakukan perjalanan ke Sekte Jiwa Agung, Wang Lin mengerutkan kening. Baginya, Sekte Jiwa Agung adalah raksasa yang sulit untuk diguncang. Duking mengatakan bahwa kultivasi leluhur tua Sekte Jiwa Agung tidak terduga dan ia juga telah membentuk tubuh sejati esensi. Wang Lin menggosok pelipisnya dan menghela nafas. Tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi, namun, bukan berarti saya tidak memiliki metode apapun. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan Sekte Guiyi. Bagaimanapun, lelaki tua bernama Ma itu tahu hubungannya dengan Xuan Luo. Segera, Wang Lin menyerah untuk mencari bantuan dari Sekte Guiyi. Ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui, dan dia tidak suka menggunakan nama orang lain untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Meskipun sulit, jika saya dapat menggunakan pembengkokan spasial di benua astral abadi, maka itu seharusnya tidak mungkin. Wang Lin menutup matanya dan tidak lagi memikirkan tentang tubuh aslinya. Dia perlahan mulai mencari cara untuk berintegrasi dengan dunia. Mantra ini sangat penting untuk tindakan Wang Lin di masa depan. Begitu dia mendapatkannya kembali, peluangnya akan meningkat. Saat akal ilahinya tersebar, perlahan-lahan menyebar dari gua dan menyelimuti dunia, tetapi tidak peduli berapa banyak Wang Lin mencoba, dia tidak dapat menyatu dengan dunia. Paling banyak, dia bisa mengintegrasikan sepotong. Sepotong ini tidak cukup baginya untuk menjauh, itu hanya bisa berteleportasi dalam jarak pendek. Ini bukanlah yang diinginkan Wang Lin. Sepertinya ada penghalang tak terlihat yang mencegahnya masuk. Ini adalah hukum dari benua astral abadi dan tekanan. Dengan tekanan ini, indera ketuhanan seseorang akan sulit untuk masuk. Ini tidak seperti dunia gua, di mana tidak ada penghalang atau tekanan yang tak terlihat. Setiap pembudidaya yang telah memahami pembengkokan ruang dapat bergabung dengan dunia untuk bergerak. Namun berkat tekanan ini, dia tidak bisa menyatu dengan dunia dan menggunakan spatial bending. Wang Lin samar-samar memahami tekanan ini tidak hanya mempengaruhi dirinya, tapi seperti ini di seluruh benua astral abadi. Itu sebabnya bahkan dengan tingkat kultivasi Duking, dia tidak bisa melakukannya. Mungkin hanya setelah kultivasi saya mencapai tingkat tertentu, saya dapat memaksa masuk dan bergerak seperti itu. Beberapa hari kemudian, Wang Lin telah mencoba berkali-kali tetapi masih belum berhasil. Tapi dia tidak menyerah. Kepribadian Wang Lin selalu seperti ini. Semakin sulit, semakin dia bertekad. Perasaan ilahi terus berubah di dalam Sekte Naga Biru saat dia mencoba untuk masuk. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Wang Lin berada di pembudidaya pintu tertutup selama sebulan penuh ini, tetapi gerakan akal ilahi membuatnya sehingga murid-murid Sekte Naga Biru tidak berani mendekati gunung belakang. Duking masih di Sekte Naga Biru. Ketika Wang Lin menyebarkan akal ilahi untuk pertama kalinya, Duking menyadarinya. Namun, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Wang Lin. Setelah beberapa hari observasi, dia tiba-tiba mengerti maksud Wang Lin. Dia mencoba untuk menggabungkan akal ilahi dengan dunia dan kemudian bergerak dengan bergabung dengan dunia. Ini tidak mungkin, teleportasi dapat dilakukan, tapi metode ini jelas digunakan untuk melakukan perjalanan lebih jauh dari teleportasi. Hanya monster tua di puncak Void Tribulan yang memahami banyak tentang hukum benua astral abadi dan memiliki kekuatan untuk menahan tekanan yang dapat melakukannya. Duking menggelengkan kepalanya dan perlahan berhenti mengamati tindakan Wang Lin. Setelah 1 bulan,
para murid dari Sekte Naga Biru tidak berhasil menemukan urat api bumi di luar lingkup akal ilahi Wang Lin. Bahkan keempat tetua tidak bisa melakukan ini. Mereka masih memperluas pencarian mereka. Wang Lin telah melupakan berlalunya waktu. Dia terus mencoba memadukan akal ilahi dengan dunia. Dia sepertinya tidak pernah lelah saat dia terus mencoba. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba 2 kali. Jika dia gagal 2 kali, dia akan mencoba 10 kali. 3 bulan lagi berlalu, Wang Lin bahkan tidak dapat mengingat berapa kali dia telah mencoba, tetapi hasilnya tetap sama. Setelah 4 bulan, beberapa murid dari Sekte Naga Biru telah menemukan beberapa urat api yang belum layu, tetapi bahkan lebih banyak murid masih mencari. Wang Lin masih terus berusaha. Dia harus terus memikirkan pembengkokan spasial, jika tidak, sisa rencananya akan sulit diselesaikan. Duking telah terbiasa dengan perasaan ilahi Wang Lin di sekitar Sekte Naga Biru. Dia memandang Wang Lin mencoba berkali-kali, tidak mau menyerah, dan merasa jijik di dalam hatinya. Namun, dia tidak akan pernah menunjukkannya, tetapi penghinaan di hatinya menjadi semakin kuat. Ini tidak mungkin. Orang ini terlalu keras kepala, ini hanya buang-buang waktu saja. Jika menyatu dengan dunia itu sangat sederhana, maka siapapun dapat melakukannya. Tingkat kultivasinya jelas tidak cukup tinggi, tapi dia terus berusaha. Aku tidak tahu bagaimana dia menarik perhatian seorang Grand Empyrean, bodoh. Duking menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap, 3 bulan lagi berlalu. Wang Lin telah menghabiskan 7 bulan di pembudidaya pintu tertutup mempelajari mantra ini. Dia duduk di sana dengan mata merah, dan ada gangguan dalam pengertian ilahi. Duking melihat ini dan mencibir. Saya tidak tahu apakah saya harus memberitahunya bahwa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun dia telah menarik perhatian seorang Grand Empyrean, memiliki banyak harta, dan binatang buasnya luar biasa, tindakannya saat ini adalah dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya ingin melihat berapa lama dia berencana untuk mencoba. Ketika dia masih gagal pada akhirnya, ekspresi seperti apa yang akan dia buat, ada sedikit penghinaan di mata Duking, tapi ada juga kecemburuan. Kenapa aku, Duking, tidak diterima oleh Grand Empyrean? Apakah Grand Empyreans semua menyukai orang bodoh seperti ini? Duking tidak yakin. Selama 7 bulan terakhir, tindakan Wang Lin yang tampaknya bodoh perlahan mengubah pikiran Duking. Dia merasa pikiran Wang Lin memiliki beberapa masalah. Di dalam gua, garis darah di mata Wang Lin menjadi lebih banyak. Setelah 7 bulan waktu menyebarkan akal ilahi, bahkan dia merasa itu hampir tak tertahankan, tetapi dia tidak menyerah. Meskipun dia masih mencoba untuk menyatu dengan dunia, dia sedang memaksa dirinya sendiri sekarang. Lebih tepatnya, dia menggunakan metode ini untuk mengaduk avatarnya yang tumbuh di dalam cangkang batu di dalam kehampaan. Setelah mencobanya selama beberapa hari, Wang Lin memahami bahwa dengan tingkat kultivasinya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan tekanan dari dunia ini. Namun, dia masih memiliki pilihan terakhir, yaitu avatar yang tumbuh di kehampaan. Avatar ini lahir dalam hukum benua astral abadi dan bahkan bisa dikatakan sebagai bagian dari hukum. Jadi apakah indera ilahinya dapat berintegrasi dengan dunia tergantung pada avatarnya. Namun, Wang Lin bisa merasakan avatarnya tertidur dan tidak bisa dibangunkan tanpa metode khusus. Itu sebabnya, selama 7 bulan ini, Wang Lin terus menyebarkan perasaan ketuhanannya sampai dia menjadi lelah dan jiwa asalnya bahkan menunjukkan tanda-tanda layu. Pada hari terakhir bulan ke-7, jiwa asal Wang Lin menunjukkan tanda-tanda layu karena tidak sempat pulih selama 7 bulan. Tepat pada saat ini, matanya mengeluarkan cahaya terang. Di suatu tempat di kehampaan antara dunia gua dan benua astral abadi, ada cangkang batu besar yang mengambang di sana.
Di dalamnya duduk avatar tidur Wang Lin, dan pada saat ini, avatar itu tiba-tiba membuka matanya. Saat avatar membuka matanya, Duking sedang menunggu dengan jijik untuk melihat Wang Lin mempermalukan dirinya sendiri ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengungkapkan kengerian yang dia tunjukkan 7 bulan lalu. Dia tiba-tiba berdiri dan benar-benar tercengang. Apa yang dilihatnya membuatnya lupa bagaimana bernapas. Ini tidak mungkin. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.